Gambar kamu cukup lengkap ya di sini dan gampang untuk dibaca, jelas gitu. Ada bangku, halte ya, secara presentasi menarik ya, kemudian, eee, ada beberapa view dari gambarnya. Nah, hanya di sini kalau dilihat dari perspektif untuk bangkunya itu terlalu jauh atau terlalu panjang ketebalannya ini ya, Tasya, ya kan? Kalau dibandingkan dengan tinggi nih, ini jauh sekali panjang. Sebenarnya perbandingannya hampir sama ya antara tinggi dengan, eee, lebar bangku. Oke, katakanlah misalnya tingginya 40, lebarnya itu maksimal 50 ya. Jadi ini kayaknya jauh lebih lebar. Nah, apalagi kamu pasang, bangkunya itu agak miring sandarannya ya. Jadi orang, waduh nggak nyaman, pasti nggak bisa bersandar di sini. Nah, kalian perhatikan nggak kalau ke bioskop ya, bioskop, 21 ya, 21. Nah, itu kan orang nggak bisa nyandar loh. Sengaja didesain sofanya itu orang nggak bisa nyandar gitu ya. Itu sebenarnya nyuruh orang supaya nggak berlama-lama duduk di situ gitu. Tapi kan ini enggak ya, ini punya fungsi memang sebagai tempat duduk, walaupun juga nggak terlalu lama, ya selama dia menunggu bus aja. Nah, tapi ya didesain, sesuai dengan antropometri ya. Oke, kemudian untuk ininya ya, untuk haltenya sendiri Tasya, nah apakah kamu sudah cukup sampai di sini atau masih ada yang ingin kamu kembangkan, Tasya? Bentuknya apalagi terkait dengan struktur tadi, apa yang bisa jadi, inspirasi kamu misalnya? Oke, nah jadi kalau, boleh ya atap, tadi kan ada beberapa struktur juga yang saya, eee, presentasikan, itu memunculkan keindahan struktur atap, bisa juga, tuh ya. Nah, kamu, jangan menutup kemungkinan bahwa, atap kamu ini bakalan berubah bentuknya. Nah, sesuai dengan, struktur atap, ya. Boleh, ya, nggak dilarang kok, bisa aja ya. Mmm, ini ada beberapa contoh ya, saya share screen bentar. Nah, ini ya. Oh, ini mirip dengan punya si Angelly tadi yang saya buat, ini kan strukturnya di-expose ya. Terus, ini juga menarik nih, ada atap, kemudian ada strukturnya jadi estetika ya, eee, ini lagi bentuknya. Kalau ini kan udah terlalu dalam ya, karena dia bukan, tipologinya nggak sama seperti halte. Nah, ini dari tiangnya sih, tiangnya menarik nih untuk diekspos.
Oke, bentuk-bentuk seperti ini juga bagus ya. Heksagonal, ada tiang di sini. Why not? Sebuah halte itu bisa juga kayak gini atapnya. Bisa juga begini susunan atapnya. Oke, ada expose struktur, ada expose rangka atap, ya. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, atapnya itu jadi estetika ya. Jadi jangan lihat orangnya, lihat strukturnya di belakang ya. Ini rangka-rangka atapnya juga menarik nih, menyerupai pola-pola tertentu. Coba kita lihat, expose strukturnya Calatrava itu lebih gila lagi. Nah ini ya, ini lebih kompleks lagi gitu. Kalian bisa mengambil bentuk-bentuk yang disederhanakan. Ini ya, ada tiang-tiang berbentuk seperti ini untuk struktur atapnya. Nah, ini juga sebuah shelter nih sebenarnya. Tapi dari dalam dia kelihatan bagus, dari depan juga kelihatan bagus ya. Baik susunan tiang maupun susunan atapnya, rangka-rangka atapnya nih diekspos dia pakai atap yang transparan ya. Oke, menarik ya. Jadi kamu bisa bereksperimen, atapnya itu tidak harus datar, bisa dengan struktur seperti ini kah, kayak yang tadi. Kayak ada segitiga-segitiga, hanya susunan segitiga aja ternyata bisa jadi bagus ya. Ini tiang-tiang seperti ini. Oke, Tasya, kira-kira kamu udah dapat inspirasi untuk halte kamu, bagaimana bentuk atapnya? Ya, mudah-mudahan bisa kamu gambarkan ya. Oke. Ini jaraknya berapa? Berapa? Kayaknya 30 terlalu besar nih, Tasya ya. 6 meter sebenarnya juga udah cukup ya. Nah, kalau 6 meter, boleh nggak pakai struktur bentang lebar? Boleh ya, tapi kamu harus, itu tadi yang saya sampaikan itu harus nyambung semua. Struktur bagian struktur di sebelah kiri dan sebelah kanan tuh nyambung semua, dan di belakang juga seperti itu. Nah, tapi kalau kamu masih memikirkan sebuah tiang, kalau misalnya 6 meter, paling nggak dia harus dibagi nih di tengah. Jadi ada tiang di sini, ada tiang juga di belakang, ada tiang di sini, ada tiang di sini juga. Gitu, ya. Nah, itu kan hanya penempatan tiang ya. Tapi untuk ekspresi tiangnya bagaimana, bentuk tiangnya bagaimana, itu kan kita bisa lebih eksploratif ya, bisa ekspos struktur seperti tadi. Nah, tapi untuk penempatan tiangnya, kalau menggunakan tiang ya, bukan struktur bentang lebar, setidaknya kalau 6 meter itu dibagi 2. Ya, ada struktur di sini, ada struktur di tengah, ada di kiri, ada di kanan. Oke, jadi kalau misalnya ada di tengah gini kan nggak menghalangi sebenarnya ya, orang masih bisa lewat di sini, dari sini juga masih bisa lewat, ya kan? Kira-kira bisa paham ya, Mas ya? Oke, paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan, Tasya?
Oke, ya, kalau tidak ada lagi, kita